Pernahkah Anda terbangun tengah malam karena betis terasa seperti ditarik kuat-kuat, nyeri sampai sulit tidur lagi? Atau merasa kaki lemas, gemetar setiap kali bangun dari tempat tidur? Banyak orang lanjut usia menganggap ini hal biasa. Tapi sebagai seorang pakar kesehatan, saya bisa pastikan, itu bukan sekadar karena usia. Itu adalah sinyal tubuh Anda sedang kekurangan sesuatu, bisa nutrisi, cairan, atau bahkan sinyal saraf yang terganggu. Sayangnya, kebanyakan orang baru sadar saat keluhan sudah makin parah. Padahal, kalau ditangani lebih awal, kondisi seperti kram malam, kaki kesemutan, hingga gangguan tidur bisa dicegah hanya dengan mengatur pola makan yang benar. Di video ini, saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam. Bukan dengan istilah medis yang rumit, tapi dengan penjelasan sederhana dan solusi nyata. Karena di usia senja, kita tidak butuh teori, tapi langkah yang bisa langsung diterap. Selamat datang di Vitalitas Abadi, tempat di mana Anda tidak hanya belajar bertahan hidup, tapi juga kembali menikmati hidup. Mari mulai dari hal kecil karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan sederhana. Coba bayangkan, setiap pagi Anda bangun dengan kaki terasa lemas, seperti tidak ada tenaga. Atau tengah malam Anda terbangun karena betis terasa nyeri luar biasa, seolah otot sedang dililit dari dalam. Anda pikir itu biasa, karena usia memang sudah lanjut. Sayangnya, anggapan itu justru membuat banyak orang terlambat bertindak. Sebagai seorang profesional di bidang kesehatan, saya ingin tekankan satu hal. Tidak ada keluhan tubuh yang muncul tanpa alasan. Setiap rasa nyeri, kram, atau kesemutan yang datang berulang terutama di malam hari adalah cara tubuh memberitahu bahwa ada bagian dalam sistem kita yang mulai tidak seimbang. Faktanya, seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan diam-diam. Otot mulai kehilangan massa, tulang menjadi lebih rapuh, dan sistem saraf pun melambat. Tubuh Anda tidak lagi menyerap vitamin dan mineral sufficient dulu. Ditambah lagi, banyak lansia minum obat rutin untuk tekanan darah, diabetes, atau kolesterol yang secara tidak langsung justru mengganggu penyerapan nutrisi penting seperti magnesium, kalium, dan vitamin B12. Sayangnya, banyak keluarga hanya berkata, "Itu wajar, namanya juga sudah tua." Padahal, pemikiran seperti ini bisa membuat masalah makin memburuk. Rasa sakit yang dianggap sepele bisa mengganggu kualitas tidur, membuat tubuh lemas keesokan harinya, bahkan menyebabkan kecemasan atau depresi karena terus-menerus merasa tidak berdaya. Tubuh Anda masih punya potensi luar biasa untuk pulih, asal diberi asupan yang tepat. Dan yang menarik, solusinya bukan obat mahal atau alat medis canggih, melainkan perubahan kecil di meja makan Anda sendiri. Video ini akan membantu Anda mengenali sinyal-sinyal itu lebih dalam. Karena dengan memahami tubuh, kita bisa merawatnya lebih baik bukan hanya untuk hidup lebih lama, tapi untuk hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih mandiri di usia senja. Saya ingin mengajak Anda mengenal kisah nyata yang begitu sederhana, namun mengubah hidup seseorang secara luar biasa. Namanya Pak Bayu, usianya 70 tahun, tinggal di sebuah gang kecil yang tenang di Sleman, pinggiran Yogyakarta. Waktu pertama kali saya mendengar cerita beliau, saya langsung tahu, ini bukan kasus langka. Ini kisah yang dialami jutaan lansia, tapi tak banyak yang berani bicara. Setiap malam, Pak Bayu terbangun karena betisnya terasa seperti digigit dari dalam. Kram yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga membuatnya takut untuk tidur. Pernah suatu malam rasa sakitnya menjalar sampai paha, dan beliau hanya bisa meringis di tempat tidur, menahan tangis dalam gelap. Bayangkan, tubuh yang dulu kuat kini terasa seperti benang basah. Ia tidak lagi berani pergi jauh, takut kambuh di jalan. Keluarga sudah mulai khawatir, tapi semua hanya menyarankan, "Sabar ya, Pak. Mungkin ini memang bagian dari menua." Tapi sabar saja tidak cukup. Suatu hari putrinya pulang dari Surabaya, ia seorang perawat di rumah sakit swasta. Ia melihat ayahnya begitu lemah, lalu berkata, "Yah, kita nggak usah mulai dari obat. Coba saja dulu dari makan. Sarapan pakai telur rebus. Malam makan satu pisang. Setelah makan siang, kunyah beberapa butir almond." Awalnya Pak Bayu ragu. Apa ia hanya makan bisa bantu?
Tapi beliau turuti juga, dan keajaiban kecil pun datang. Dalam 2 minggu, kramnya mulai berkurang. Di minggu keempat, ia bisa tidur sampai pagi tanpa terbangun oleh rasa nyeri. Tubuhnya terasa ringan. Bangun pagi tidak lagi diliputi kelelahan. Ia kembali ke pasar, berjalan santai keliling lingkungan, bahkan mulai tersenyum lagi. Saya kira hidup saya sudah mulai surut, katanya. Ternyata belum. Hanya karena saya mulai makan dengan benar, hidup saya terasa kembali. Kisah Pak Bayu membuktikan satu hal penting. Kesehatan lansia tidak selalu harus diawali dengan obat. Kadang cukup dengan makanan sederhana, namun dikonsumsi secara konsisten dan penuh kesadaran. Inilah yang sering terlupakan. Kita mencari solusi besar, padahal jawabannya ada di dapur kita sendiri. Sebenarnya, ada ratusan jenis makanan yang diklaim baik untuk lansia. Tapi berdasarkan pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun menangani pasien usia lanjut, ada 3 jenis makanan sederhana yang hasilnya paling konsisten dan nyata dalam mencegah kram, memperkuat otot, dan memperbaiki tidur. Bukan makanan mahal atau langka, tapi justru yang sering kita temui sehari-hari. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas satu persatu mengapa makanan ini bisa jadi terapi alami yang paling efektif bagi Anda di usia senja. Kalau saya tanya, makanan apa yang paling murah tapi paling padat gizi untuk orang tua? Jawabannya sederhana, telur. Tapi justru karena terlalu biasa, banyak orang menyepelekan. Padahal kalau kita lihat dari sisi ilmu gizi, telur adalah salah satu makanan paling lengkap di dunia. Satu butir telur mengandung protein utuh yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan memperkuat serat otot yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Dalam setiap butirnya, terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi yang membawa 9 asam amino essential Z yang tidak bisa dibuat sendiri oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dari makanan. Kenapa protein ini penting? Karena setelah usia 60, tubuh kita mulai kehilangan massa otot setiap tahunnya. Otot yang tidak diberi bahan bakar akan mudah lelah, sulit pulih, dan rentan mengalami kram. Telur membantu mengisi kekosongan itu dengan cara yang alami dan mudah dicerna, bahkan untuk lansia yang pencernaannya mulai melemah. Bukan hanya itu, telur juga mengandung vitamin D alami yang sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang dan kelancaran kontraksi otot. Kita tahu bahwa banyak orang tua jarang terkena sinar matahari langsung, sehingga asupan vitamin D sangat minim. Telur, terutama bagian kuningnya, bisa jadi solusi terbaik untuk kondisi ini. Lalu ada juga vitamin B12, nutrisi yang mendukung sistem saraf agar tetap bekerja dengan akurat. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kesemutan, gangguan sinyal otot, hingga rasa cepat lelah yang tidak jelas sebabnya. Dan telur adalah salah satu sumber B12 yang paling mudah diserap. Saya pernah menangani seorang pasien lansia, Ibu Rini. Usianya 68 tahun, tinggal di Bandung. Keluhannya mirip dengan banyak lansia lain. Kram malam, kaki gemetar saat bangun, tidur tidak nyenyak. Saya hanya minta beliau sarapan telur rebus setiap hari, disandingkan dengan bubur oat. 3 minggu kemudian, kramnya hilang, tidurnya membaik, dan suasana hatinya jadi lebih cerah. Jadi, jangan remehkan kekuatan telur. Ini bukan sekadar makanan sarapan, tapi senjata alami untuk memperkuat otot, menjaga sistem saraf, dan membuat tidur Anda kembali pulih. Dan yang terpenting, murah, praktis, dan bisa dinikmati siapa saja. Kalau ada satu buah yang sering dianggap remeh, tapi sebenarnya menyimpan manfaat luar biasa untuk lansia, itu adalah pisang. Di balik kulitnya yang kuning sederhana, pisang adalah salah satu sumber kalium alami paling kuat yang pernah diteliti dalam dunia nutrisi. Kalium sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, membantu otot berkontraksi dan relaksasi, serta mengatur sinyal listrik antar saraf. Begitu kadar kalium menurun, otot menjadi sensitif, mudah tegang, dan akhirnya timbul kram terutama saat malam ketika tubuh sedang dalam mode pemulihan. Rata-rata satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Itu sudah mencukupi sekitar 10-12% kebutuhan harian orang dewasa. Dan
Kalau dikonsumsi secara rutin, pisang bisa membantu otot tetap lentur dan responsif, terutama di malam hari saat risiko kram meningkat. Tapi bukan cuma kalium, pisang juga kaya akan magnesium dan vitamin B6. Magnesium bekerja sebagai mineral penenang yang membantu otot melepaskan ketegangan setelah berkontraksi. Sedangkan vitamin B6 mendukung produksi serotonin dan membantu sistem saraf bekerja lebih stabil yang berdampak besar pada kualitas tidur dan suasana hati. Saya ingat satu pasien saya, Pak Surya, usia 74 tahun, tinggal di Medan. Beliau pernah jatuh di kamar mandi dini hari karena kaki mendadak kram hebat. Setelah kejadian itu, saya sarankan agar beliau makan satu buah pisang matang setiap malam 1 jam sebelum tidur, ditemani segelas air hangat. Beliau tidak langsung percaya, tapi tetap mencobanya. Dalam 2 minggu, frekuensi kram menurun drastis. Beliau bilang tidurnya jadi lebih tenang. Dan yang paling terasa, bangun pagi tidak lagi pegal-pegal. Bahkan, semangat hidupnya kembali. Waktu terbaik makan pisang adalah malam hari. Di saat tubuh sedang mempersiapkan diri untuk istirahat, nutrisi dari pisang akan membantu sistem saraf menjadi lebih rileks, menjaga otot tetap lembut dan mengurangi risiko dehidrasi halus, penyebab kram yang sering terlupakan. Namun, bagi penderita diabetes, sebaiknya pisang dikombinasikan dengan makanan tinggi serat seperti oatmeal atau kacang rebus agar kadar gula darah tetap stabil. Pisang adalah bukti bahwa makanan paling bergizi seringkali bukan yang paling mahal, tapi yang paling kita abaikan. Kalau kita bicara soal makanan untuk mencegah krem otot, banyak orang langsung berfikir tentang suplemen atau sayur mayur. Padahal, ada satu kelompok makanan yang sering luput dari perhatian, padahal manfaatnya luar biasa untuk lansia, yaitu kacang-kacangan, almond, pistachio, kacang mete, hingga biji labu bukan hanya camilan sehat. Mereka adalah sumber alami dari 2 mineral penting yang sangat dibutuhkan otot dan sistem saraf, magnesium dan kalium. Keduanya bekerja sama untuk menjaga agar otot bisa berkontraksi dan rileks dengan seimbang. Magnesium berperan seperti rem pada otot. Setelah otot bekerja, mineral ini membantu mengendorkan kembali serat otot agar tidak terus menegang. Kekurangan magnesium membuat otot cepat kejang, terutama setelah aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Sedangkan kalium bertugas menjaga komunikasi antar sel saraf dan otot tetap lancar. Jika asupan kalium rendah, sinyal bisa terganggu dan muncullah kram mendadak yang menyakitkan. Yang menarik, dalam takaran kecil saja sekitar 25 sampai 30 gram per hari kacang-kacangan bisa memenuhi hingga 40% kebutuhan magnesium harian. Misalnya, biji labu memiliki kandungan magnesium tertinggi, sementara pistachio dan almond unggul dalam kandungan kalium dan lemak sehat. Saya punya pasien, Ibu Yati, usia 65 tahun. Beliau rajin yoga setiap pagi, tapi sering mengeluh kesemutan dan kram setelah latihan. Setelah saya sarankan untuk menambahkan segenggam kacang campur ke dalam sarapannya, yang terdiri dari oatmeal dan susu nabati dalam 3 minggu saja, keluhannya hampir hilang total. Beliau bisa latihan lebih nyaman dan merasa lebih tenang secara emosional. Tapi perlu diingat, pilihlah kacang yang tidak diberi tambahan garam atau gula. Kacang asin bisa menyebabkan dehidrasi, sedangkan kacang manis justru memicu peradangan. Kalau punya gangguan pencernaan, sebaiknya kacang direndam dulu dalam air hangat selama beberapa jam agar lebih mudah dicerna. Kacang-kacangan bukan sekadar camilan. Kalau dikonsumsi dengan cerdas, mereka bisa menjadi suplementasi alami untuk menjaga kekuatan otot, menenangkan saraf, dan membantu lansia menikmati harinya tanpa rasa nyeri atau kram yang datang tiba-tiba. Banyak orang sudah tahu makanan apa yang sehat, tapi yang sering dilupakan adalah kapan Anda makan juga menentukan seberapa besar manfaat yang bisa diserap tubuh. Apalagi di usia lanjut, ketika sistem pencernaan dan metabolisme sudah melambat, waktu makan jadi faktor penting untuk pemulihan. Pagi hari adalah saat tubuh kita baru selesai beristirahat dan butuh energi serta nutrisi untuk memulai aktivitas. Di sinilah peran sarapan menjadi sangat penting. Kombinasi telur rebus,
Oatmeal hangat dan segenggam kecil kacang seperti almond atau mete akan memberikan protein, serat dan magnesium yang cukup untuk menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Sementara malam hari adalah waktu pemulihan. Di sinilah kita perlu membantu tubuh rileks dan menenangkan saraf sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur, makan 1 buah pisang matang, minum susu hangat rendah gula, dan tambahkan beberapa biji labu. Kombinasi ini bisa meningkatkan produksi serotonin, mengendurkan otot, dan membantu tidur jadi lebih nyenyak. Jadi, bukan hanya soal makan makanan yang benar, tapi juga makan di waktu yang tepat, karena tubuh punya ritmenya sendiri. Dan saat kita mengikuti ritme itu, proses penyembuhan alami akan bekerja lebih efektif, tanpa perlu obat-obatan tambahan. Banyak orang menganggap krem otot di malam hari itu hal sepele. Tapi bagi lansia, krem yang datang tiba-tiba saat tidur bisa jadi pengalaman yang traumatis. Beberapa pasien saya bahkan mengira itu tanda awal stroke karena rasa nyerinya sangat tajam dan membuat tubuh seolah lumpuh sejenak. Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya sakit fisiknya, tapi dampak psikologisnya. Rasa takut untuk tidur kembali, khawatir bangun dalam kondisi kram, cemas kaki tidak bisa menopang tubuh saat pagi tiba, semua itu bisa membuat lansia mengalami gangguan tidur kronis. Dan saat tidur terganggu terus-menerus, kualitas hidup ikut menurun. Tekanan darah naik, emosi tidak stabil, dan sistem imun melemah. Sebagai ahli kesehatan, saya ingin menekankan tubuh kita selalu memberi tanda. Kram yang berulang, nyeri di betis, otot yang sering tegang itu bukan sekadar bagian dari usia. Itu alarm halus bahwa tubuh Anda sedang kekurangan sesuatu. Kabar baiknya, lebih dari 80% penyebab kram bisa dicegah dengan pendekatan sederhana. Pola makan yang tepat, cukup minum air, tidur teratur, dan sedikit olahraga ringan setiap hari jauh lebih efektif daripada hanya mengandalkan obat. Jadi, jangan tunggu sampai tubuh Anda berteriak. Dengarkan sejak awal, rawat sejak dini, karena masa tua yang sehat bukanlah keberuntungan, tapi hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan sadar setiap hari. Hoi ChatGPT, sekarang izinkan saya bertanya. Anda sedang menonton video ini di mana? Di tempat tidur setelah malam tanpa tidur? Di ruang keluarga sambil menahan pegal di betis? Atau sedang menemani orang tua yang sering mengeluh kram tiap malam? Apapun situasinya, saya ingin Anda tahu satu hal penting. Tubuh Anda bukan melemah karena usia. Ia melemah karena terlalu lama tidak diperhatikan. Tapi kabar baiknya, belum terlambat. 3 jenis makanan sederhana, telur, pisang, dan kacang-kacangan bukan sekadar sumber gizi. Mereka adalah alat pemulihan alami yang bisa membawa kembali kekuatan, kenyamanan tidur, dan semangat hidup Anda hari demi hari. Mulailah hari ini. Tidak perlu menunggu gejala makin parah. Coba ubah isi piring Anda, atur ulang waktu makan, dan lihat apa yang terjadi dalam 2 minggu ke depan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada orang yang Anda cintai, dan tinggalkan komentar. Gejala apa yang paling sering Anda alami? Karena pengalaman Anda mungkin jadi pelajaran berharga bagi orang lain. Mari bangun komunitas lansia yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia bersama Vitalitas Abadi. Karena sehat di usia senja bukan impian, itu hak Anda.